Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meris Titianaga, asal sekolah dari SD Negeri 75 Krui. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 1 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara mengenai review artikel. Artikel yang pertama yaitu mengenai jurnal yang terkait dengan isu sosial dan politik. Nah, pada kesempatan kali ini, jurnalnya yaitu yang ditulis oleh Yulian T.N. Wahab dan Darmawan di tahun 2024 dengan judul Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Kesenjangan Sosial. Pada tulisan ini memiliki beberapa kekuatan yang menonjol. Kemudian isu yang diangkat sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Sementara dasar teori yang digunakan kuat karena merujuk pada pemikiran para ahli seperti Giroux, Hartini, dan Wibowo. Struktur penyajian sistematis dengan pembagian penyebab dan dampak berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Serta nada kritis yang menegaskan kegagalan negara dalam menjamin pemerataan pendidikan. Walau demikian, pada tulisan ini juga memiliki kelemahan seperti analisis yang kurang mendalam, karena banyak kutipan, tidak dikembangkan, serta konseptual. Minimnya data empiris membuat argumen terkesan abstrak, sementara gaya bahasa repetitif dan rekomendasi yang belum konkret menjadikan tulisan ini lebih kuat sebagai refleksi teoritis daripada tawaran solusi praktis. Adapun poin penting pada artikel pertama, yaitu komersialisasi pendidikan. Di sini komersialisasi pendidikan dipandang sebagai proses memperdagangkan layanan pendidikan. Institusi pendidikan mulai berperilaku seperti perusahaan yang mengejar keuntungan. Kemudian, penulis juga mengutip pemikiran Giroux di tahun 2008 yang menyebut bahwa pendidikan telah berubah menjadi sarana produksi tenaga kerja dan bukan lagi alat pencerdas manusia. Akibatnya, pendidikan kehilangan nilai humanistik dan hanya dinikmati oleh kalangan yang memiliki uang. Yang kedua, penyebab komersialisasi pendidikan. Penulis menjelaskan bahwa komersialisasi pendidikan terjadi karena dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Dari segi politik, kebijakan pendidikan tidak seimbang dan kurang transparan. Dan kemudian dari segi ekonomi, keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan beban biaya pendidikan dialihkan kepada masyarakat. Poin penting selanjutnya yaitu adanya dampak komersialisasi di bidang pendidikan. Di sini penulis menyoroti dua bentuk utama komersialisasi pendidikan, yakni lembaga pendidikan dengan biaya dan fasilitas yang mahal, serta lembaga yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kualitas layanan. Fenomena ini sendiri menimbulkan berbagai dampak serius terhadap sistem pendidikan, seperti diskriminasi akses bagi kelompok miskin dan ketimpangan kualitas antar sekolah maupun universitas. Selain itu, orientasi pendidikan juga mengalami pergeseran dari nilai-nilai kemanusiaan menuju nilai ekonomi yang mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya adalah kaitan dengan SD saya sendiri, yaitu SD Negeri 75 Krui, di bidang aspek ekonomi dan politik. Di sini dana pemerintah terbatas, sekolah mencari dukungan komunitas dan kolaborasi dari luar. Kemudian dari segi aspek teknologi, guru sudah menggunakan video edukatif, proyektor, portol, Google Form. Namun akses perangkat dan internet belum merata di daerah kami. Kemudian dari segi aspek sosial budaya, pandangan materialistis juga masih kuat. Banyak masyarakat yang beranggapan sekolah mahal merupakan sekolah yang bergengsi. Kemudian, di SD Negeri 75 Krui sendiri justru terfokus pada pendidikan karakter dan kemanusiaan. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu jurnal yang berjudul Pluralisme dan Multikulturalisme, Bagaimana Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia. Nah, di sini
Menurut penelitian Zainuddin et al. Di tahun 2024 menggambarkan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi tantangan yang serius dalam menumbuhkan pluralisme dan multikulturalisme yang sehat di bidang pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi konflik antar etnis dan agama, ketidaksetaraan sosial, serta polarisasi politik. Itu menurut Liddell di tahun 1996. Kemudian di artikel ini juga menyoroti adanya peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman, penguatan pendidikan multikultural yang lebih inklusif, dan pemahaman teknologi untuk mendukung dialog antar budaya. Pada artikel ini juga menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi motor utama dalam membangun harmoni sosial, serta kesadaran keberagaman melalui pendekatan yang inklusif, kurikulum berbasis multikultural, serta pendidikan guru dalam kompetensi interkultural. Poin-poin penting yang terdapat pada artikel yang sudah saya review adalah yang pertama, adanya tantangan pendidikan multikultural di Indonesia. Kemudian, peluang dalam mengembangkan pendidikan multikultural, strategi penguatan pendidikan multikultural, dan yang terakhir, peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Tantangan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, di sini penulis menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang serius dalam menanamkan nilai pluralisme dan multikulturalisme. Selanjutnya, pada peluang, di sini, meskipun menghadapi banyak tantangan, penulis juga menyoroti adanya peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman budaya yang semakin meningkat, yang membuka ruang bagi penerapan pendidikan multikultural yang lebih inklusif dan relevan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membentuk karakter bangsa yang toleran dan menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah kaitan artikel dengan tempat saya bekerja, yaitu bahwasannya siswa-siswa di sekolah saya itu berasal dari ragam latar belakang sosial, budaya, dan agama itu beragam. Kemudian sekolah juga kondusif dan harmonis, namun pemahaman tentang keberagaman belum sepenuhnya tertanam. Selanjutnya, di sekolah saya masih sering ditemukan candaan yang kadang menyinggung asal daerah atau kebiasaan teman. Bukan karena niat buruk, tetapi memang kurangnya empati dan pemahaman. Kemudian terkait dengan kondisi di sekolah saya, sekolah saya berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya dan teknologi. Guru perlu kreatif dan kontekstual dalam menanamkan nilai-nilai kebinekaan. Terutama, tantangan utama yang kami hadapi adalah minimnya media interaktif multikultural, kemudian belum tersedianya modul tematik berbasis keberagaman budaya lokal. Menurut saya, pluralisme dan multikulturalisme itu harus menjadi bagian yang integral dalam pembelajaran di sekolah dasar. Maka untuk mewujudkannya diperlukan pelatihan guru tentang pendidikan multikultural. Tentu ini akan menunjang pendidikan multikultural tersebut. Kemudian adanya penguatan budaya sekolah berbasis kebinekaan yang mengisi atau berisikan pemahaman bahwasannya keberagaman itu merupakan suatu bagian yang membawa manfaat besar bagi persatuan bangsa. Selanjutnya, adanya dukungan pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan media serta sumber belajar yang inklusif. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga. Di sini terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar dengan judul artikel Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan di Sekolah Dasar. Nah, pada jurnal ini, pada penelitian Aulia et al. Di tahun 2024 menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Teknologi bukan hanya sebagai alat untuk membantu guru dan siswa dalam mengakses informasi dengan cepat, tetapi juga mendorong terciptanya pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan efisien menurut Abdillah dan Astuti di 2024. Kemudian
Kemudian, efektivitas penerapan TIK sangat tergantung pada literasi digital guru, kesiapan infrastruktur sekolah, dan kemampuan siswa untuk beradaptasi. Adapun poin penting dalam artikel ialah peran utama TIK adalah memfasilitasi proses belajar agar lebih efektif, efisien, dan menarik bagi siswa. Kemudian, guru profesional dan melek digital menjadi kunci utama dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Tahapan penerapan TIK meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar. Kemudian TIK sendiri mendorong adanya inovasi pembelajaran seperti flipped classroom, blended learning, dan e-learning. Kemudian kendala utama meliputi keterbatasan akses internet, kurangnya keterampilan guru dan siswa, serta rendahnya minat belajar daring. Kemudian yang terakhir, teknologi merupakan alat untuk menjalin kolaborasi yang dapat membangun komunikasi aktif antar guru, siswa, dan sumber belajar melalui platform digital. Selanjutnya, kaitan artikel dengan tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 75 Krui. Di sini sebenarnya guru-guru di sekolah saya sudah mulai memanfaatkan video pembelajaran, PPT, kemudian Word Wall, dan Google Form. Teknologi sebenarnya membantu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa yang berpikir konkret. Namun, adapun tantangan yang kami hadapi yaitu keterampilan digital guru belum merata, jadi hanya beberapa guru saja yang menerapkan pemakaian teknologi dalam pembelajaran. Kemudian adanya keterbatasan fasilitas. Internet sering tidak stabil, kemudian proyektor dan komputer masih minim. Yang selanjutnya adalah upaya sekolah dan guru. Dalam mengikuti pelatihan literasi digital melalui KKG dan kegiatan mandiri, pembelajaran digital diterapkan bertahap dan kontekstual, seperti menayangkan video edukatif bersama, membuat kuis interaktif sederhana, kemudian menggunakan gambar dan suara untuk memahami suatu konsep. Review artikel yang terakhir yaitu review artikel yang bersumber dari Scopus dengan artikel yang berjudul Educational Technologies and Elementary Level Education, a Bibliometric Review of Scopus Index Journal. Kemudian di sini reviewnya adalah menurut artikel Boateng et al. 2024, merupakan kajian bibliometrik yang bertujuan memetakan perkembangan penelitian mengenai penerapan teknologi pendidikan pada jenjang sekolah dasar selama 15 tahun terakhir. Selanjutnya, dengan menggunakan data dari Scopus, penelitian ini menganalisis tren publikasi, penulis berpengaruh, kolaborasi antar negara, serta arah penelitian masa depan dalam bidang teknologi pendidikan. Selanjutnya, poin-poin penting yang terdapat dalam artikel yaitu adanya tren publikasi. Di sini terjadi peningkatan signifikan jumlah publikasi antara tahun 2008 sampai 2016 serta 2018 sampai 2023. Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya minat akademik terhadap interaksi teknologi digital dalam pendidikan dasar. Selanjutnya, dokumen yang paling banyak disitasi yaitu karya Lee dan Tsai di tahun 2010. Menjadi rujukan utama yang berpengaruh besar dalam mengarahkan penelitian. Berikutnya terkait pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, tema penelitian di masa depan. Analisis klaster mengungkap adanya dua fokus besar, primary education and elementary education, yang terhubung dengan interactive learning environments dan evaluation methodologies. Topik yang sedang naik daun meliputi collaborative learning, ubiquitous learning, and gamification. Poin penting selanjutnya yaitu adanya kolaborasi antar negara dan keterlibatan negara-negara berkembang. Institusi di Tiongkok mendominasi dengan jumlah sitasi tertinggi, namun kolaborasi internasional masih terbatas. Kemudian, keterlibatan negara berkembang, seperti negara Afrika masih sangat minim. Penulis mendorong penelitian yang lebih inklusif dengan mengangkat konteks sosial dan tantangan unik di wilayah tersebut. Selanjutnya, relevansi temuan penelitian yang dikaitkan dengan tempat saya bekerja, yaitu
Di SD Negeri 75 Krui sebenarnya sedang melakukan adaptasi dengan tantangan pembelajaran di era digital teknologi, mengingat memang kami berada di daerah ya. Kemudian ada pun teknologi yang memang sudah digunakan namun belum semua guru menggunakan, hanya beberapa orang guru, seperti menggunakan proyektor dengan menayangkan video YouTube, kemudian juga menampilkan word wall untuk latihan interaktif, kemudian juga penggunaan Google Form untuk assessment. Tantangan infrastruktur yang ada di sekolah kami yaitu akses internet yang masih terbatas, perangkat belajar siswa itu minim. Harusnya guru mulai berinovasi dengan menggunakan teknologi sederhana yang kontekstual, kemudian menggunakan video pembelajaran lokal. Selanjutnya, inklusivitas dan pemerataan akses. Siswa di SD Negeri 75 Krui memiliki latar sosial budaya yang beragam. Penggunaan teknologi haruslah inklusif dan ramah untuk semua siswa. Kemudian tidak memperlebar kesenjangan digital. Pendekatan student-centered learning diadakan atau dilakukan melalui game-based learning dan media interaktif sederhana, khususnya untuk mata pelajaran matematika dan IPAS. Demikian hasil review artikel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.